Saya Nusra dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari STAIN Majene. Sebelum itu, boleh perkenalan diri. Baik, perkenalkan nama saya Revaldi. Saya dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan, program studi Pendidikan Agama Islam angkatan 2023. Sebelumnya pernah belajar akidah? Untuk akidah akhlak ya tentu kita sebagai anak MA, begitu MA atau sama pesantren pasti pernah yang namanya mempelajari akidah akhlak, tentu pernah untuk sebagai dasar-dasar itu kita pernah. Sejauh apa sih perubahan setelah mempelajari akidah akhlak? Tentu dari perubahan itu sangat banyak yang dialami, terutama kita ini kan pribadi bukan lulusan pesantren, hanya lulusan sekolah umum dari SMP, kemudian melanjutkan pendidikan di madrasah aliyah di kampung halaman. Nah dari itu ketika masuk di madrasah aliyah kita mulai belajar namanya akidah akhlak, tentang bagaimana kita berorientasi dengan sesama kita muslim, baik itu yang seumuran bahkan yang lebih tua. Tentu kita lebih mengetahui tata cara atau adab-adabnya, kurang lebih kan akidah akhlak dengan tentang keimanan terlebih dahulu juga akhlak, kurang lebih seperti itu. Terus hal apa nih yang paling penting dalam mempelajari akidah akhlak? Tentu dalam akidah akhlak itu yang perlu kita perbaiki atau yang paling penting tentunya bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik terhadap orang-orang di sekitar kita, karena tentu dengan adanya akhlak itu sangat mempengaruhi bagaimana intelektual seseorang itu, karena dapat kita ketahui dan lihat sekarang bagaimana banyaknya orang-orang cerdas tetapi kurang mumpuni atau kurangnya akhlak dalam dirinya, sehingga dia hanya pandai untuk berbicara tentang ilmu tetapi dalam menghargai seseorang itu dia sangat kurang atau tata keramanya itu sangat kurang. Terus misal ada satu kasus, jika akidahnya baik terus akidahnya buruk, akan tetapi akhlaknya baik gitu. Tentu itu perlu kita menjadikan kesinambungan, karena akidah dan akhlak ini tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya akidah itu merupakan suatu keimanan bagi seorang hamba, tetapi dengan adanya akidah itu harus diiringi dengan akhlak. Bagaimana dalam dia mereorientasikan akhlak akidahnya tersebut, tentu harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Bagaimana seseorang dapat mempercayai ketika seseorang menyampaikan suatu hal kebaikan tetapi bertentangan dengan akidahnya. Begitupun sebaliknya, ketika dia menyampaikan akidah yang baik tapi bertentangan dengan akhlaknya, itu akan menjadi salah satu bahan evaluasi bagi seseorang yang menilainya. Terus dari banyaknya mahasiswa yang kakak temui, terus seperti apa akhlak mahasiswa STAIN Majene? Nah, untuk melihat akhlak dari mahasiswa STAIN Majene itu ya saya pribadi ya cukup luar biasa dengan akhlak-akhlaknya. Tetapi ada juga yang sebagian karena mungkin sebelum dia masuk kemari kan bermacam-macam mahasiswa, ada yang mungkin lulusan pondok pesantren, SMA dan sebagainya toh. Nah tentu dapat kita ketahui, kita melihat bahwasanya mereka yang bukan lulusan pesantren itu ya kita bisa datang seakan-akan dia bodoh amat masalah akhlak, tetapi justru yang kita pertanyakan mereka yang dari lulusan pesantren tapi akhlaknya itu masih kurang. Nah ini ada beberapa saya dapati di kampus kurang lebih seperti itu. Nah, ini harus kita bagaimana sebagai mahasiswa milenial atau Gen Z sekarang ini perlu kita yang namanya junjung tinggi akhlak itu. Sekalipun seorang itu berilmu tetapi dia tidak berakhlak, apa gunanya? Tetapi jika seseorang itu berakhlak, dia pasti berilmu, karena dalam berakhlak itu seseorang harus mempunyai ilmunya dulu. Seperti itu. Terus dalam materi akidah akhlak, ada pembahasan tentang aliran dalam Islam. Aliran apa yang kalian ketahui? Ya, aliran-aliran sama banyak sebagaimana yang kita ketahui dalam beberapa hadis. Ada beberapa golongan di mana umat Islam itu terpecah dari beberapa golongan, kurang lebih 73 kalau seperti itu, di mana itu ya antaranya ada beberapa kayak Khawarij, Syiah, Islam Jamaah, belum Mu'tazilah dan sebagainya. Seperti itu. Boleh dijelaskan salah satu? Yang bisa kita ambil dari salah satunya itu yaitu Syiah, di mana Syiah ini dia hanya mengambil suatu hukum, menerima hukum apabila itu ahlul bait
bait atau keluarga daripada Nabi. Adapun dia tidak akan menerima hukum daripada suatu ulama jika ada suatu hukum dikeluarkan jika dalam kesepakatan itu ulamanya tidak ada. Istilahnya, jika pemimpin dia tidak ada dalam forum suatu kesepakatan ulama ketika menentukan hukum, dia tidak akan menerima ketika ulama yang dia panuti ini itu tidak ada dalam konversi tersebut. Kalau seperti itu yang saya pahami. Menurut Kak ini apa yang diketahui mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di mana seseorang atau ini juga merupakan aliran, salah satu aliran yang kita atau sebagian besar umat Islam di Indonesia itu pegang, di mana dia mengambil hukum Al-Quran, Sunnah, hadis, dan juga dia mengambil pendapat daripada ulama atau yang sering kita sebut dengan ijma atau qiyas. Apa solusi agar mahasiswa STAIN ini akhlaknya lebih baik ke depan? Tentu solusi ini perlu kita kesadaran. Tentu yang paling penting dan paling utama itu adalah kesadaran daripada masing-masing individu. Karena sekuat apapun kita memberikan motivasi, nasihat kepada teman-teman kita mengenai tentang akhlak, tetapi dalam dirinya sendiri tidak mau merubah, itu akan susah. Nah, sebagaimana sering kita mendengarkan hadis, riwayat, ayat segala macam, Allah tidak akan merubah nasib kaum tersebut jika dia tidak ingin merubahnya sendiri. Jadi itu perlu kesadaran, dan juga di samping dari kesadaran itu harus disandarkan dengan kita sering memberikan motivasi, memberikan sanjungan, dorongan dan segala macam. Kurang lebih seperti itu. Baik, itulah tadi hasil wawancara saya bersama salah satu mahasiswa dari STAIN Majene angkatan 2023, dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Gunawan. Saya dari kelompok 7. Di sini akan melakukan wawancara salah satu mahasiswa STAIN Majene. Baik, terima kasih banyak. Nama saya Muhammad Fauzan, prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3, angkatan 2022. Apakah pernah belajar akidah akhlak? Ya, pernah. Kalau belajar akidah akhlak sejauh bagaimana paling sudah belajar mengajarin akidah akhlak sejauh apa Akidah akhlak, saya pernah belajar akidah akhlak dari kelas 1 SMA, dan alhamdulillah banyak sekali perubahan yang sudah saya dapatkan, termasuk pengetahuan dan bertambah keyakinan tentang penyembahan kepada Tuhan. Nah, apa saja itu yang paling penting kalau belajar akidah akhlak? Kalau belajar akidah akhlak itu yang paling penting adalah keyakinannya itu. Jadi harus memperkuat keyakinan ketika belajar akidah. Belajar akidah akhlak. Dan juga tentu saja yang paling penting adalah pengaplikasian pembelajaran itu di kehidupan sehari-hari kok, di luar kami. Bagaimana itu kalau akidahnya tidak bagus tapi bagus akhlaknya? Gimana itu? Itu agak susah, karena kalau orang belajar akidah, maka akhlaknya juga harus bagus. Begitu pula sebaliknya, akhlak yang bagus tapi akidah tidak bagus, maka tidak ada sinkronisasi atau tidak sinkron namanya, tidak bagus pembelajaran akidah. Nah, bagaimana menurut tentang sosial media? Apakah bisa berubah atau bisa kasih bagus akhlaknya seseorang?
Oh ya bisa. Kalau itu kan sosial media itu kan bisa digunakan untuk hal kebaikan dan juga keburukan dalamnya. Jadi tercampur itu tergantung seseorang. Kalau dia sering menggunakan sosial media sebagai media untuk pembelajaran, ya pasti pembelajaran akidah-akidah yang ada dalam sosial media itu pasti bisa merubahnya. Nah, menurut Kak, bagaimana pandangan Kak tentang akhlak anak STEM Majene? Untuk saat ini kalau kita perhatikan, jangan saya perhatikan ya masih kurang akhlak yang ada di STEM Majene gitu ya. Termasuk kayak misalkan kayak masih belum terlalu menghargai dosen gitu dan lain sebagainya. Dan juga masih banyak contohnya akhlak-akhlak yang terbaik, tapi di balik semua itu tentu saja ada akhlak-akhlak yang baik yang sudah diterapkan oleh mahasiswa-mahasiswa STEM. Kan kalau dalam belajar di materi akidah terdapat pasti ada aliran. Nah, aliran apa yang ada dalam akidah itu? Ya banyak aliran tentunya yang dipelajari kalau orang belajar akidah. Tapi seperti misalkan aliran Syiah, aliran Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah dan lain banyak sebanyak aliran. Cuman terlebih lagi kita harus memilih satu saja aliran untuk kita pegang. Jadi banyak aliran-aliran yang diajarkan dalam akidah. Mereka aliran itu masing-masing berbeda tentunya pemahamannya. Jadi sebagai pelajaran akidah itu harus dipahami semua aliran itu, tapi harus memegang satu akidah. Nah, kan kita bilang aliran akidah bisa dikasih satu atau dua pertanyaan tentang aliran itu, bisa dikasih pertanyaan Gimana? tentang aliran itu yang disebut tadi. Satu pertanyaan. Bagaimana kayak saya kasih pertanyaan tuh, bagaimana pemahamannya aliran Syiah Murji'ah? Ya, bagaimana menurut Kak tentang apa dipahami tentang Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah wal Jamaah itu kan kayak semacam kayak aliran, tapi banyak. Kalau di akidah dia menganut dua aliran, akidah Imam Asy'ari dan akidah Imam siapa lagi. Kalau di fikih ada 4 mazhab yang dianut dalamnya, Maliki, Syafi'i, Hambali itu masuk semua swaja itu. Kalau di tasawuf Imam Al-Ghazali, itu swaja itu menghukum semua itu. Nah, kalau kira-kira bagaimana solusi tak supaya akhlak mahasiswa STEM ini bagus? Kita tuh. Menurut saya perbaikan akhlak itu selain dengan pembelajaran tentu saja harus memang ada penegasan, kayak misalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain kan di kelas tuh diajar juga. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari harus itu dosen atau dari atasan itu memberikan contoh yang baik juga. Jadi mahasiswa ketika dosen memberikan contoh atau akhlak yang baik, tentu saja mahasiswa juga pasti akan merasa kayak misalkan dosen saja bagus sih, masa saya tidak gitu. Tapi kalau dosennya yang nggak bagus, otomatis mahasiswanya juga pasti akan kurang ajar begitu, tidak menghargai waktu atau apalah. Ya dari situ semua itu, dari hal kecil kesalahan yang dilakukan dosen, mahasiswa pasti jengkel dan akan mengakibatkan akhlak mereka itu tidak baik. Jadi harus ada contoh dari atasan memang kalau bawah mau bagus. Mungkin sampai disinilah wawancara saya kepada mahasiswa semester 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Jazimi dan saya Muhammad Yahya. Sebelumnya Muhammad Yahya dari kelas mana? Saya dari HKI 2 semester 1 dari STEM Majene. Oh, ya. Baik, saya akan bertanya beberapa pertanyaan ini. Ya, silakan. Apakah Anda pernah belajar mata kuliah akidah akhlak? Ya, pernah. Sejauh apa perubahan Anda setelah belajar akidah akhlak? Alhamdulillah perubahannya cukup jauh membawa untuk diri saya. Ya. Hal apa yang paling penting dalam mempelajari akidah akhlak? Menurut saya mempelajari akidah akhlak itu penting
mengenai akhlak kita terhadap Tuhan. Bagaimana jika akidah seseorang itu bagus tapi akhlaknya buruk? Menurut saya itu adalah sebuah kekurangan. Tetapi menurut saya itu adalah kekurangan tersendiri terhadap orang lain. Karena akidah merupakan kepercayaan kita terhadap Tuhan. Ya. Apakah sosial media mampu merubah akidah akhlak? Menurut saya semua tergantung bagaimana cara kita menggunakan sosial media tersebut. Bagaimana Anda melihat akhlak mahasiswa STAIN Majene? Ya, di sini saya menjelaskan tentang akhlak dari mahasiswa STAIN Majene. Ya, kebetulan saya sendiri berasal dari sekolah tersebut dan pastinya akhlaknya tidak usah dipertanyakan lagi karena sudah belajar agama. Dalam materi akidah akhlak ada pembahasan tentang aliran dalam Islam. Aliran apa yang Anda ketahui? Aliran Syiah, Ahli Sunnah wal Jamaah, dan mungkin cuma itu yang saya ketahui. Apa yang dilakukan oleh aliran itu? Setahu saya itu kalau Ahli Sunnah wal Jamaah itu aliran yang mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Ya, itu mungkin. Apa solusi Anda agar mahasiswa STAIN Majene akhlaknya bagus? Ya, dari diri kita sendiri saja. Oke, baik. Tergantung. Oke, baik, terima kasih atas waktunya, Saudara Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan dari Kampung Tusuk. Nah, sebelum masuk di sesi wawancara, kabarnya perkenalkan dulu ya, membawa jurusan. Saya belum tahu, mas saya. Mas sudah tahu, jadi harus perkenalan dulu ke teman-teman ya. Oke. Saya Nirwan Wahyudi, AR, dosen Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ya, selain ditugaskan sebagai dosen, ada tugas tambahan juga sebagai sekretaris program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Itu saya perkenalan. Ya baik, langsung saja. Apakah bagaimana Apa itu kan? Kemudian apakah Bapak sudah mengetahui kalau belajar kita anak belajar ke Istimewa Majene? ya, saya tahu. Karena pada semester ini pertama kali saya juga diberikan mata kuliah tidak kelas 2 untuk saya ajarkan di jurusan tarbiyah di program studi pendidikan agama Islam. Jadi saya ajarkan akidah akhlak 2 karena di prodi pendidikan agama Islam di jurusan tarbiyah dan keruan itu ada akidah akhlak 1, ada akidah akhlak 2, dan semester ini saya dapatkan mata kuliah akidah akhlak 2. Ya, selanjutnya secara penglihatan Ustaz, bagaimana akidah ahlak yang ada di Istimewa Majene? Gimana masih ahlak yang ada, ahlak mahasiswa Istimewa Majene? Saya jawab penglihatan Ustaz. Ini mungkin pertanyaannya terkait dengan apa pengaruhnya mata kuliah itu terhadap mahasiswa STAIN Majene ya. Itu mungkin arah pertanyaannya. Jadi kalau untuk mengukur keberhasilan suatu mata kuliah, termasuk mata kuliah akidah akhlak itu, kita bisa mengukurnya pada 3 wilayah. Wilayah kognitif, wilayah afektif, dan wilayah konatif. Itu dalam teori pendidikan juga dikenal 3 itu. Kognitif berkaitan dengan pengetahuan, afektif berkaitan dengan sikap ataupun juga mungkin bagaimana aspek perasaannya, dan konatif berkaitan dengan tingkah laku atau
perbuatannya. Nah, jadi kalau kita mengukur keberhasilannya, yang paling cepat untuk diukur itu adalah pada wilayah kognitif. Ya, itu yang paling mudah diukur. Itu yang biasa kita ukur melalui kuis, melalui ujian akhir semester atau termasuk ujian tengah semester. Itu pengetahuan terhadap akhidat itu bisa diuji pada kesempatan itu. Nah, namun pada aspek afektif dan konatif memang ini tidak sederhana untuk mengetahui perubahan kognitif tadi. Ya, untuk mengetahui bagaimana apakah ada perubahan pada wilayah sikap, apakah ada perubahan pada wilayah perbuatan setelah mengikuti mata kuliah itu bukan sesuatu yang sederhana untuk diukur. Karena memang harus dilihat apakah memang ada perubahan yang terjadi pada perbuatannya sebelum dan setelah mengikuti mata kuliah itu. Ya. Nah, selanjutnya, apakah mata kuliah akidah ini masih relevan diajarkan di kampus Tanjung? Sangat relevan. Di kampus atau di sekolah-sekolah umum saja pelajaran agama itu penting. Apalagi lagi di sekolah agama itu menjadi bukan hanya relevan tapi memang sangat penting untuk diajarkan. Kita tidak bisa misalnya berpandangan bahwa tidak ada relevansinya karena tidak ada kaitan antara perubahan akhlak dengan mata kuliah ini. Kita tidak bisa pakai asumsi itu. Kalau misalnya ada yang tetap pakai, kita bisa menjawab bahkan diajarkan pun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Jazimi. Ini mengenai tentang mata kuliah akidah. Sebelumnya bisa diperkenalkan diri. Ya, saya Ketua Senat Majene, dosen di jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, mampu ilmu fikih. Ilmu fikih ini masih sering dengan ilmu Islaman lainnya seperti ilmu akidah atau akidah akhlak, ilmu ulumul Quran, ilmu hadis. Itu masih satu hukum itu. Nama saya Aim Mawardi Jalaluddin. Namanya itu. Langsung masuk ini kayaknya di pertanyaan. Di tahun itu bilang ada lokasi di akidah di Stadion Majene. Oh, sebelumnya sih itu ada itu kalau mata kuliah perguruan tinggi Islam sebagai mata kuliah dasar, semua itu ada. Jadi perguruan tinggi Islam selalu mengajarkan semester 1 ilmu akidah dan akhlak, sama dengan ilmu fikih, sama dengan ulumul Quran, sama dengan ilmu hadis. Itu diajarkan dasar, ini dasar itu. Sejauh apa perubahan yang dibiasas dan emang selesai sebenarnya dari ilmu akidah? Saya belum ada apa ya, analisis tentang akidah akhlak dan perilaku mahasiswa itu. Kalau saya ditanya bagaimana hubungannya perilaku mahasiswa dengan ilmu fikih, karena itu saya ajarkan, maka itu yang saya jadikan personalis untuk ini. Karena saya mengajarkan itu, maka saya belum tahu apa urgensinya ilmu fikih. Kan harus ada seperti itu supaya kita tahu bahwa ilmu ini sangat bermanfaat. Tapi secara umum, kalau secara umum itu sangat ilmu itu sangat mendasar, ilmu dasar itu.
kita berada di bawah naungan perguruan tinggi Islam, maka akidah Islam itu dan akhlaknya itu harus basicnya itu harus kuat pada mahasiswa. Itu secara umum mengenai gambaran dan kesan yang ada pada mahasiswa yang tak ilmu itu saya belum bisa menentukan karena harus ada apa itu survei. Secara umum itu ilmu sangat dibutuhkan. Universitas masih relevan jika ini diajarkan ilmu akidah kepada mahasiswa? Sangat masih sangat dibutuhkan itu karena itu saya bilang tadi ilmu dasar hanya saja yang perlu diperbaharui. Saya mengajarkan dengan pendekatan yang sederhana yang bisa langsung ditangkap oleh mahasiswa. Seperti kalau saya tanya kepada mahasiswa itu, kalau Anda datang dari pintu gerbang ke sini lalu menemukan kotoran sapi, kira-kira apa yang muncul itu di benaknya? Kurang kebersihan. Sekarang kalau itu adalah berkaitan dengan taruhlah akhlak, berkaitan dengan akidah. Apa kira-kira muncul? Akidah artinya keyakinan. Apa kira-kira muncul itu? Itu yang saya maksud, itu harus disederhanakan contoh dan sehingga akidah itu mudah ditangkap. Kira-kira tidak bisa atau Anda melihat di apa namanya di depan tangga itu motor. Apa kira-kira Anda bisa muncul dalam kepalanya, benaknya itu? Kalau saya mungkin dipindahkan. Motornya ini bukan akhlaknya, akidahnya. Kalau akhlaknya itu baru itu memindahkan, karena bukan pada tempatnya. Apa kira-kira? Bahwa motor yang seperti di sana itu sudah bisa dipastikan pasti ada pemiliknya. Bisa nggak membentuk motor itu menjadikan dirinya sendiri? Bisa? Nah, itu yang muncul. Wah, pasti ada pemiliknya itu. Tai sapi itu pasti ada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Sapi. Siapa pemiliknya? Manusia. Manusia, tidak mungkin sapi, tidak mungkin binatang. Kalau itu dikembang, dia ikuti kenapa? Aduh, kan karena kita dibawa CCTV-nya dipantau terus. Karena ada ujung-ujungnya itu orang yang melaksanakan aturan itu ada rewardnya, atau dalam bahasa kita rewardnya atau hadiahnya. Sementara orang yang tidak melaksanakan aturan itu akan dikenai sanksi. Nah, dalam bahasa akidah surga. Nah, itu kalau itu akidah ini, akidah halal ini sangat relevan, tapi idealnya harus disederhanakan percontohannya yang mudah ditangkap oleh mahasiswa. Apa lagi? Hal apa yang perlu ditekankan kepada mahasiswa dalam mempelajari akidah? Jadi masih ada tadi itu, jadi yang dosen yang mengampu itu atau mengajarkan supaya akidah ini diminati oleh mahasiswa, maka yang langkah pertama itu harus bahasanya sederhana,
Contohnya sederhana seperti saya contohkan tadi. Tidak ada yang terjadi di sini, pasti ada penyebabnya. Itu namanya kausalitas, sebab akibat. Ada sebab, pasti ada menyebabkan. Nah itu yang dirunutkan sampai tiba kepada bahwa alam ini tidak mungkin terjadi dengan sendiri, pasti ada yang mengaturnya. Nah, itu yang kita kenal dengan Tuhan yang Maha Esa. Apakah Tuhan itu harus disesuaikan, harus diikuti, disesuaikan selera kita, harus nampak? Tidak, kan Dia Maha Kuasa. Kalau nampak, iman itu tidak berbobot. Maka berbobotnya iman itu kalau mengimani sesuatu yang tidak nampak, tapi faktanya ada di sekitar kita bahwa Tuhan itu ada. Seperti tadi, motor pasti ada pemiliknya, tai sapi pasti ada sapinya yang mengeluarkan. Sekali tidak kelihatan di mana-mana. Anda tahu siapa pemiliknya itu motor? Tapi pasti ada pemiliknya kan? Nah, itu seperti itu contoh percontohan yang sederhana. Apa lagi? Ada lagi. Tapi Anda rekam ini supaya bahan laporannya. Terima kasih atas kesempatannya.